مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. Jika orang Inggris mengucapkan good morning, jika orang Jepang mengucapkan konnichiwa, jika orang Korea mengucapkan annyeonghaseyo, maka kita sebagai umat Islam mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat iman Islam sehingga kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang ini. Baiklah, saya di sini akan menyampaikan sebuah kultum singkat yang berjudul dengan kesabaran Allah Subhanahu wa taala dalam mengutus burung ababil. Pada kesempatan kali ini, marilah kita semua dapat mempelajari sebuah kisah yang sangat luar biasa, yaitu kisah burung ababil. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Fil ayat 1-5 yang berbunyi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil waja'alahum ka'asfin ma'kul. Yang artinya, tidakkah engkau mengetahui bagaimana Tuhanmu telah bertindak dalam pasukan gajah, dan bukankah tipu daya mereka itu sia-sia, dan dia dikirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong yang melempari mereka dengan batu yang diambil dari neraka kecil. Lalu Allah menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan. Kisah ini terjadi pada tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW atau yang dikenal dengan tahun gajah. Pada masa itu, ada seorang raja dari Yaman yang bernama Raja Abraha Asrom. Ia membangun sebuah gereja yang sangat megah di kota Sana dengan bertujuannya agar semua orang tidak datang lagi ke Ka'bah, melainkan datang ke gereja yang telah dia buat. Namun, semua orang itu tetap datang ke Ka'bah karena Ka'bah adalah rumah Allah Subhanahu wa taala yang telah dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Raja Abraha itu pun marah dan sombong seketika. Ia memutuskan untuk berperang dan menghancurkan Ka'bah tersebut. Dengan kesombongannya, ia membawa pasukan besar yang menunjangi gajah-gajah perang atau yang disebut dengan Ashabul Fil yang artinya perang gajah. Pada saat pasukan Raja Abraha itu mendekati kota Mekah, orang-orang Quraisy itu merasa ketakutan. Namun, Abdul Muthalib, kakek Nabi Muhammad SAW, mengatakan dengan penuh keimanan, Ka'bah ini milik Allah dan dialah yang akan menjaganya. Tak lama kemudian, datanglah sekumpulan burung-burung kecil atau yang disebut dengan burung ababil. Burung-burung ababil ini datang berbondong-bondong memenuhi langit
dengan membawa 3 batu dari neraka sijil, 1 di paruhnya, 2 di kakinya. Kemudian burung-burung itu melemparkan batu tersebut terhadap pasukan Raja Abraha. Batu yang mengenai pasukan Raja Abraha hangus dan hancur. Pasukan yang besar hancur dalam sekejap, termasuk Raja Abraha yang telah meninggal dalam perjalanan pulang. Subhanallah, betapa besar kekuasaan Allah sehingga burung sekecil apapun bisa mengalahkan pasukan yang besar, karena kekuatan sejati bukan dari makhluk, melainkan dari Maha Sang Pencipta. Kisah burung ababil ini bukan sekedar cerita lama, melainkan bukti nyata bahwa tiada kekuatan melebihi kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian kultum yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan, saya memohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.